Akhirnya yang terjadi, DPR melunak. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Pak Dasko mengatakan bahwa tunjangan perumahan hanya akan diterima oleh anggota DPR sampai Oktober 2025. Setelah itu tidak mendapatkan lagi. Artinya mereka hanya menikmati selama setahun untuk sewa rumah selama 5 tahun ke depan. Bagi saya itu wajar. Mereka tidak akan kelaparan. Mereka tidak akan pernah kesusahan mencari beras seperti kita-kita. Jadi hanya pertanyaan saya, mengapa mereka melunak, mereka mengkoreksi, merevisi kebijakannya pada saat rakyat bergolak? Mengapa menunggu bergolak dulu? Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen. Dukungan Anda sangat berarti untuk memberikan semangat pada kami dalam menjaga Indonesia. Sobat Indonesia, tanggal 25 Agustus 2025. Akhirnya terjadi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR RI. Berbagai elemen datang, mahasiswa, buruh, dan berbagai kelompok masyarakat datang, meskipun akhirnya berlangsung agak ricuh, tapi kita bisa mengerti mengapa rakyat bergolak. Rakyat yang diwakili oleh mahasiswa, kaum buruh, dan berbagai elemen itu sangat marah karena melihat, mendengar betapa hebatnya tunjangan-tunjangan yang diperoleh oleh anggota DPR RI. Sebetulnya pada saat kondisi rakyat sedang baik-baik saja secara ekonomi, hal itu tidak mengganggu rakyat. Tapi manakala kita sedang menghadapi krisis ekonomi, pemerintah berulang kali mengatakan APBN kita defisit, Presiden Prabowo mengatakan sedang melakukan efisiensi, tapi terjadi paradok terbuka secara satu persatu betapa borosnya negara memberikan tunjangan kepada anggota DPR RI. Tunjangan beras menjadi 12 juta, tunjangan transportasi 7 juta, tunjangan kehormatan sekian, tunjangan komunikasi, ditambah lagi tunjangan perumahan 50 juta, tunjangan telepon listrik, banyak sekali tunjangan-tunjangan yang lain. Belum lagi ada dana reses, setahun bisa 8 kali, dana aspirasi, terlalu banyak yang dihambur-hamburkan negara untuk anggota DPR. Pada saat kita menghadapi krisis ekonomi yang sedang parah, rakyat bergolak karena rakyat mengerti betapa sulitnya sebagian besar rakyat Indonesia saat ini. Daya beli masyarakat sedang turun. Pemerintah menggenjot pajak dari berbagai lini. Kita seolah-olah dijajah dengan rezim pajak yang luar biasa hebat. Di sisi lain kita menyaksikan betapa korupsi yang diungkap oleh Kejaksaan Agung maupun KPK nilainya ratusan miliar bahkan ratusan triliun. Maling-maling uang rakyat dibiarkan begitu saja, baru terungkap sekarang. Ini yang sudah terungkap, masih banyak lagi yang belum terungkap. Seorang wakil menteri dengan fasilitas gaji, tunjangan-tunjangan yang luar biasa mewah, ditambah lagi dengan gaji sebagai komisaris BUMN, masih juga melakukan korupsi. Entah itu namanya pemerasan, entah itu apapun namanya, tapi jelas melakukan tindak pidana korupsi.
rakyat juga marah. Pada saat kondisi rakyat sedang tidak baik-baik saja, beberapa anggota DPR malah berjoget ria tanggal 16 Agustus 2025 yang lalu. Seolah-olah rakyat berjarak dengan wakil-wakil rakyat. Padahal wakil rakyat itu, tuannya adalah rakyat. Mereka mengemis-ngemis suara rakyat untuk duduk di parlemen. Pada saat rakyatnya sedang kesusahan, mereka seolah-olah tidak ada empati, mereka berjoget-joget seperti itu. Bahkan ada beberapa orang yang seolah-olah meledek hujatan dari netizen yang memparodikan DJ Sonhorek misalkan. Ada lagi video yang beredar seolah-olah memang dianggap 3 juta itu besar, meskipun akhirnya yang bersangkutan mengklarifikasi bahwa itu video lama. Kita melihat kapasitas dan kapasitas anggota DPR. Yang paling penting itu bukan hanya kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan sosial, empati sosial. Jadi kemarahan rakyat itu seolah bertumpuk-tumpuk melihat perilaku dari anggota DPR sendiri. Akhirnya yang terjadi, DPR melunak. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Pak Dasko mengatakan bahwa tunjangan perumahan hanya akan diterima oleh anggota DPR sampai Oktober 2025. Setelah itu tidak mendapatkan lagi. Artinya mereka hanya menikmati selama setahun untuk sewa rumah selama 5 tahun ke depan. Bagi saya itu wajar. Mereka tidak akan kelaparan. Mereka tidak akan pernah kesusahan mencari beras seperti kita-kita. Jadi hanya pertanyaan saya, mengapa mereka melunak, mereka mengkoreksi, merevisi kebijakannya pada saat rakyat bergolak? Mengapa menunggu bergolak dulu? Apa anggota DPR, pemerintah tidak belajar dari kasus Kabupaten Pati? Betapa arogannya para pemimpin di sana. Bupati, Pati begitu arogan menantang rakyat. Akhirnya rakyat melawan, bergolak. Yang terjadi sekarang, Bupati Pati sedang dalam proses pemakzulan oleh DPRD Kabupaten Pati. Apakah mereka tidak belajar dari semua itu? Kondisi saat ini, rakyat ini, seperti ibaratnya ilalang kering yang menunggu pematik mereka untuk marah. Kita sadar, negara kita sedang kesulitan secara ekonomi. 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita tahu Presiden Jokowi dengan ugal-ugalan mengelola APBN kita. Bansos digelontorkan untuk kepentingan politik, pembangunan IKN yang mubazir menurut saya. Berapa ratus triliun, berapa ribu triliun uang rakyat yang dihambur-hamburkan begitu saja. Sekarang di era Presiden Prabowo kena getahnya, APBN defisit, tapi kita belum melihat efisiensi secara nyata dilakukan oleh negara dan pemerintah. Buktinya anggota DPR masih merasa biasa-biasa saja dengan gaji 3 juta per hari misalnya. Mereka tidak terbuka berapa dana reses yang mereka terima, berapa dana aspirasi yang mereka terima. Kita marah melihat anggota DPR yang politisi Partai Golkar mengatakan menjadi politisi di Indonesia sulit untuk mencari uang halal. Kita marah karena kita tahu betapa mereka sudah cukup sangat diberikan kemewahan oleh negara tapi tetap merasa kurang. Itu sikap yang greedy atau serakah. Keserakahan seperti itu membuat rakyat marah. Dan yang terjadi kemarin. Nah, ini saya menghimbau kepada pejabat negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, hati-hati membuat kebijakan-kebijakan. Jangan pancing rakyat untuk marah.
Kondisi kita, sekali lagi saya katakan, ibaratnya seperti ilalang kering. Kalau dikasih pemati sedikit saja, itu akan berkobar dan marah. Kalau terjadi chaos, amuk, yang rugi kita semua, termasuk presiden dan seluruh kabinetnya. Ini perlu diketahui oleh semua pihak, jangan mereka begitu merasa biasa-biasa saja karena mereka memang tidak mengerti bagaimana kesulitan rakyat. Seperti di Jakarta setiap hari, Jabodetabek terjadi kemacetan di mana-mana. Apakah pejabat itu bisa mengurai berpuluh-puluh tahun? Tidak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak pernah merasakan kemacetan itu. Kenapa? Setiap jalan mereka dikawal oleh forrider. Kita menggaji polisi, kita menyekolahkan polisi dari APBN hanya untuk menyibak jalanan padat di Jakarta. Rakyat harus minggir biar mereka lancar lewat. Itu membuat kita sakit hati. Kesakitan ini terpendam bertumpuk-tumpuk dan tinggal menunggu kematian. Hati-hati, jangan memancing kemarahan rakyat. Kalau seperti terjadi di Pati, yang rugi kita semua. Jadi sahabat Indonesia, ini hanyalah himbauan saya sebagai anak bangsa. Kita mengapresiasi respon dari pimpinan DPR terkait dengan aspirasi rakyat pada saat demo tanggal 25 Agustus 2025 yang lalu. Kita lihat policy berikutnya seperti apa. Kita menuntut transparansi oleh anggota DPR dan pimpinan DPR. Apakah mereka terbuka merinci berapa pendapatannya, berapa yang disalurkan negara kepada mereka. Apakah rakyat punya hak untuk melihat berapa penghasilan mereka? Punya hak karena mereka dipilih oleh rakyat. Mereka mengemis-ngemis suara rakyat selayaknya mereka terbuka. Inilah pendapatan saya sekian. Kita tidak menuntut apa-apa, kita tidak minta bagian dari pendapatan anggota DPR. Tapi satu hal yang penting saya ingin sampaikan adalah punyalah empati sosial terhadap penderitaan rakyat saat ini. Beras menghilang, kondisi ekonomi sedang memburuk, daya beli masyarakat sangat rendah, pajak tetap meningkat dari hari ke hari. Ini yang dirasakan rakyat. Jangan pancing kemarahan rakyat. Kasus Kabupaten Pati hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.